Pada Selasa malam, para pimpinan Demokrat menggelar rapat konsolidasi. Dalam rapat pimpinan itu, Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan pidato yang penuh dengan kritik terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo. Rapat pimpinan nasional Selasa malam dihadiri para petinggi Demokrat dengan dihadiri sekitar 5.000 peserta. Acara utama rapat yang dihelat di Jakarta Convention Center tentu saja mendengarkan pidato politik Susilo Bambang Yudhoyono, Ketua Umum Partai Demokrat. Dan pidato Presiden ke-6 RI itu memberikan banyak petuah sekaligus mengingatkan pemerintahan saat ini soal berbagai isu. Mulai dari soal keadilan, ia mengkritik soal penerapan teks amnesti. Kebijakan teks amnesti guna mendayagunakan uang yang diparkir di luar negeri atau disimpan di bawah bantal dapat kita setujui dan kita dukung. Namun tetaplah berorientasi pada tujuan dan sasaran awal. Menggeser sasaran kepada rakyat biasa disertai komunikasi yang tidak baik membuat masyarakat takut, merasa dikejar-kejar dan tidak tentram tinggal di negerinya sendiri. Sasaran utama teks amnesti haruslah 100, 200, 500 atau 1.000 orang-orang terkaya Indonesia. Susilo Bambang Yudhoyono juga menyinggung Pilkada DKI pada 15 Februari pekan depan yang diikuti putranya Agus Harimurti Yudhoyono sebagai kontestan. Termasuk soal kasus yang menyertainya yang menjerat Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Cahayapurnama. Saya tetap berpendapat bahwa kasus hukum saudara Basuki bukanlah isu kebinekaan, bukan isu SARA, dan juga bukan isu NKRI. Namun dalam perkembangannya seperti ada politisasi dan penggeseran dari isu aslinya. Akibatnya hubungan antar identitas tertentu menjadi tegang. Masyarakat justru bercuriga, jangan-jangan ada pihak tertentu yang ingin membenturkan satu identitas dengan identitas yang lain. SBY pun mengkritik pemerintah yang dinilainya lebih keras kepada warganya yang berbeda. Karena sejarah telah memberikan pelajaran penting ketika negara sangat menekankan stabilitas politik dan kewibawaan pemimpin secara berlebihan. Apalagi jika dibarengi dengan opresi terhadap hak dan kebebasan warga negara. Sejarah pula yang menunjukkan bahwa rezim demikian tidak bisa bertahan, tidak survive, dan bahkan harus sering berakhir secara dramatis. Seolah berkomunikasi dengan Presiden Joko Widodo, SBY menyatakan dalam pidatonya bahwa Partai Demokrat akan tetap mendukung pemerintahannya bersama Wakil Presiden Yusuf Kala. Melalui mimbar ini saya ingin tegaskan lagi sikap politik Demokrat dalam Kongres Surabaya 2 tahun yang lalu. Partai Demokrat tetap konsisten untuk mendukung Presiden Jokowi beserta pemerintahnya guna menuntaskan masa baktinya. Tidak ada niat sekecil pun, apalagi tindakan untuk menjatuhkan pemerintahan di tengah jalan. Dan terkait peran TNI dan Polri yang digunakan pemerintah, SBY pun memberikan catatannya. Agenda penting dari reformasi adalah berhentinya TNI dan Polri dari politik praktis, dari politik kekuasaan. Sejarah mencatat dulu ABRI merupakan bagian dan sekaligus pelaku aktif dari politik yang partisan. ABRI hanya berpihak kepada satu partai politik dan penguasa negara. Menjelang akhir pidatonya, SBY mengingatkan pemerintah lebih menekankan kerja bagi masyarakat ketimbang bicara soal pergantian kekuasaan pada pemilu Presiden 2019. Tidak baik pula jika para penyelenggara negara mengaitkan segala sesuatunya dengan pemilu 2019 mendatang. Masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan oleh bangsa ini, terutama pemerintah, untuk 3 tahun ke depan. Jangan lukai hati rakyat seolah kita ini hanya memikirkan kekuasaan. Dan tak lupa, SBY pun menyampaikan keluhannya terkait tuduhan berada di balik demonstrasi pada 4 November terkait kasus dugaan penistaan agama. Di samping fitnah kepada kita,
tuduhan itu juga sebuah penghinaan kepada jutaan rakyat di tanah air yang secara spontan dan ikhlas melaksanakan aksi-aksi damai tersebut. Semua ucapan dalam pidato Selasa malam memang ditujukan kepada peserta Rapimnas. Namun sebetulnya bentuk komunikasi politik Susilo Bambang Yudhoyono dengan Presiden Joko Widodo. Tim Liputan, Kompas TV.